Sama-sama Pak. Allah bangkit bersorak. Wah, ah, ah, 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 wah, ah. One more time. Wah, ah, ah, 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 wah, ah, ah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan dengan iman, serahkan musuhmu, yes. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah sama-sama. Hey! Allah bangkit bernyanyilah. Apa saudara? Musuh dikalahkan, tendang. Mencari bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari cuma Tuhan katakan. Tunjukkanlah kuasamu Tuhan. Ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah sama-sama. Hey! Allah bangkit bernyanyi. Apa saudara? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah. Oh, Allah bangkit bernyanyilah. Apa saudara? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah. Hey! Allah bangkit bernyanyilah. Yes! Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Katakan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, walau dunia berubah, amin Tuhan, terima kasih. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat, katakan, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya sebut supaya bangkit berdiri bersama. Walau dunia berubah, amin, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku
Salam sejahtera kekasih Kristus, saya berdoa saudara dimanapun kau berada saat ini dengan siapapun saudara bersama-sama kasih karunia Tuhan, kesetiaan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Saya tetap berdoa supaya terus kita diproses Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan di semua area kehidupan pribadi, lepas pribadi. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau beri judul firman Tuhan hari ini yaitu terbaik tetapi yang terhancur. Saya ulang, terbaik tetapi yang terhancur. Ini menjadi seri minggu depan di program yang sama, di ibadah yang sama, yaitu tentang kisah kehidupan Daud dan Absalom. Di bulan bertemakan keluarga, kita akan sama-sama minta untuk Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan, dan sekaligus kebenaran yang kita ketahui itu yang akan memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan termasuk saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Yes. Nah saudara, saya mau buka dengan kalimat membuka seperti ini. Awal sifat manusia. Sebelum kita bersama-sama disatukan dalam pernikahan, menjadi bagian dari satu keluarga, saudara, kita harus menyadari bahwa saya dan saudara adalah orang berdosa. Orang berdosa ketemu orang berdosa menikah, orang berdosa ketemu orang berdosa menjadi satu keluarga. Kita harus terima itu bahwa kemungkinan untuk melukai, kemungkinan untuk ada kemarahan, kemungkinan untuk ada beban tekanan pasti akan terjadi. Amin, saudara. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang ada dan dipertemukan Tuhan di dalam sebuah pernikahan, sebuah keluarga. Selalu saya katakan keluarga ada dua bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama keluarga jasmani karena hubungan darah. Keluarga inti, ayah, ibu, anak, kakak, adik seperti itu. Tapi yang kedua juga keluarga rohani di komunitas gereja lokal di mana saya dan saudara digembalakan. Nah saya mau katakan kita bertemu orang berdosa dengan orang berdosa. Kita harus sepakat dulu bahwa kemungkinan melukai, tertekan, kemarahan. Kemudian ada sesuatu yang begitu berat beban dalam hubungan itu pasti terjadi. Tapi mari sama-sama kita minta untuk Tuhan menerangi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, awal sifat manusia itu dibentuk sejak lahir melalui apa? Hubungan dengan orang-orang penting dan berpengaruh. Hasil dari hubungan tersebut bertahap kemudian membangun struktur diri yang saya dan saudara akan dalami. Saya pakai kata peluk, artinya kita akan terus hidupi itu. Dan kemudian menghasilkan atau menjadi kepribadian seseorang. Jadi saya dan saudara melalui kelahiran kita itu kita dibentuk, hubungan kita dibentuk oleh orang-orang penting dan berpengaruh. Orang tua, ayah ibu, atau orang-orang yang punya otoritas yang memelihara seseorang. Atau katakanlah keluarga yang dititipkan kalau itu memang yatim piatu seperti itu. Pola pembentukan sejak lahir dengan hubungan dengan orang-orang penting dan berpengaruh itu yang hasilnya adalah struktur diri seseorang yang kemudian menjadi kepribadian. Bahkan mempengaruhi bagaimana cara mereka berhubungan atau berrelationship. Hubungan awal dengan figur-figur penting tersebut sejak kanak-kanak, bahkan sejak janin di dalam perut kandungan seorang ibu, itulah yang akan menciptakan pola relasi dengan orang lain. Cara saya dan saudara membangun hubungan adalah cermin pembentukan yang kita alami. Terus saya katakan bahwa saya pun menjadi murid di pengajaran yang kita sama-sama tenggelam hari ini. Bahwa hubungan saya dan saudara dengan figur-figur penting sejak di janin, di kandungan, itu yang akan menciptakan pola kita berelasi dengan orang lain. Cara saya membangun hubungan dengan orang lain, cara saudara membangun hubungan dengan orang lain adalah cermin pembentukan selama dari janin sampai sekarang, saudara. Saya merupakan kesaksian hidup bagaimana Tuhan memulihkan seorang pribadi yang penuh kerusakan, penuh retakan-retakan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dibentuk Tuhan, disembuhkan, dipulihkan. Lewat proses yang tidak mudah dan butuh kekuatan dari Roh Kudus. Jadi saudara, cara saya dan saudara membangun hubungan
itu merupakan cermin pembentukan dari, betul saudara ya, yang kita pernah lewati, alami sejak di janin di kandungan. Jadi apa saja yang terjadi sejak kita kandungan, mulai dari awal dengan ibu yang mengandung kita, dan juga dengan figur-figur penting, itu yang akan membuat atau membentuk kepribadian kita, plus saudara, cara kita membangun hubungan dengan orang lain. Kalau pembentukan figur-figur pentingnya itu sehat, kita tidak heran. Saya dulu masih ingat sebelum Tuhan pulihkan, saya melihat ada teman-teman orang-orang yang begitu sehat relasinya. Tapi saya mau berkata bahwa Tuhan yang menciptakan saya dan saudara adalah Tuhan yang sanggup memulihkan saya dan saudara yang percaya. Katakan amin. Saya mau nangis waktu mengatakan seperti ini, karena kita, saya dan saudara adalah produk grace, kasih karunia dari Tuhan. Nah, jika seseorang yang mudah tertekan atau seseorang itu sulit untuk sehat relasi, itu merupakan gambaran apa saudara? Merupakan gambaran adanya gangguan hubungan yang tidak terselesaikan. Dari sejak masa janin sampai dewasa. Hubungan yang tidak terselesaikan itu disebabkan oleh apa saja saudara? Konflik, pengalaman trauma, diabaikan atau ditinggalkan, dikhianati. Itu adalah gangguan-gangguan yang mempengaruhi cara seseorang berelasi dan juga kepribadian seseorang. Padahal saudara, kita mesti sepakat, kehidupan di dunia yang jatuh dalam dosa ini akan selalu cenderung tidak baik. Wah, ibu, kak, enggak beriman ya? Bukan, itulah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, cara seseorang menerima dan menghadapinya menentukan kesehatan relasinya. Katakan sama-sama, kita baca mulai dari kata cara 2-3. Cara seseorang menerima dan menghadapinya menentukan apa? Kesehatan relasinya. Jadi seseorang bisa mudah tertekan atau sulit sehat berelasi. Kita perlu minta kuasa Roh Kudus, pemulihan Roh Kudus untuk kita bisa menyelesaikan dan kemudian itu menciptakan atau membangun sebuah relasi yang sehat dan pribadi seseorang yang sehat. Saya pun, saya ulang-ulang, menjadi murid di dalam pengajaran yang kita sama-sama pelajari. Dan saudara, kebenaran yang kita ketahui itu akan membuat kita merdeka dalam Tuhan. Saudara, ada sebuah penelitian, simpanse melalui penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki ikatan yang kuat dalam keluarganya. Sehingga otomatis ya, secara pembentukan, secara insting seperti itu ya, karena binatang tidak punya akal budi seperti manusia tidak ada roh, akal budi enggak ada. Sehingga otomatis anak simpanse nantinya akan bertumbuh dan memelihara ayah dan ibunya, ya, punya hubungan yang baik. Salah satu contoh, saya pernah melihat ada satu tayangan di dalam tayangan pengetahuan seperti itu, ada seekor simpanse anak yang terpisah karena ada pemburu gelap, kemudian dia ditangkap, dijual secara ilegal dan itu kemudian diketahui oleh orang-orang yang memelihara cagar alam atau katakanlah orang-orang yang meneliti tempat itu. Singkat cerita, maka anak simpanse ini dikembalikan kepada komunitasnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saudara bisa tebak? Anak simpanse ini ingat, orang tuanya ingat, komunitasnya ingat, dan mereka menjadi satu kesatuan yang apa tadi itu? Memelihara, bertumbuh dengan baik. Saya tidak mengatakan bahwa kita disamakan dengan simpanse, tidak saudara. Bahwa penelitian ini membuktikan bahwa hubungan atau pembentukan dari awal itu sangat menentukan. Mari kita buka ayat tema bulanan di GBI Arana Makassar ya. Yaitu Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Terjemahan dalam NIV sangat bagus sekali. Whoever brings ruin on their family will inherit only wit. And the fool will be servant to the wise. Siapa saja, saya dan saudara, kalau saya dan saudara menghancurkan, mengacaukan, merusakkan hubungan di dalam keluarga jasmani maupun keluarga rohani saudara,
maka kita sedang mewarisi angin, gambaran kekosongan, gambaran kekacauan, gambaran tidak ada apapun yang baik yang saya dan saudara alami, terima. Dan itu akan menghasilkan orang yang bodoh, orang yang tidak bijak. Orang yang tidak bijak, dia akan menghancurkan rumahnya sendiri. Dia akan menghancurkan family, keluarga, jasmani pun rohani. Dan Alkitab katakan, orang yang seperti itu, dia hanya mewarisi angin. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk melakukan firman Tuhan. Nah, sikap yang baik dalam keluarga ada banyak. Tapi ada dua hal yang saya soroti. Yang pertama, marilah saudara, saya dan saudara menjadi pembangun, bukan penghancur. Jangan hancurkan rumah yang di dalamnya kita berteduh. Jangan ludahi sumur di mana saya dan saudara minum airnya. Ini kata-kata hikmat. Yang kedua, terus belajar menjadi problem solver. Pribadi yang memecahkan masalah, mencari jalan keluar setiap ada masalah atau kesulitan. Ingat di awal pembukaan saya katakan, saya dan saudara satu keluarga adalah orang berdosa ketemu orang berdosa. Bukan menjadi troublemaker, pembuat masalah. Saya beri titik penekanan. Saudara, jangan lupa untuk berbuat baik, berbuat yang terbaik, bahkan justru untuk orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang di inner circle, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang memberi hidup, berkorban bagi saya dan saudara. Nah saudara, sikap yang baik adalah kita tidak menjadi penghancur. Orang yang bodoh adalah orang yang menghancurkan rumah yang dimana dia berteduh di dalamnya, dilindungi dari cuaca angin dan hujan. Sama saya tadi mengatakan perumpamaan. Kalau ada satu mata air di mana kita mengambil air untuk kita minum dan hidup, kita nggak mungkin ludahi air itu, kita nggak mungkin kasih kotoran di rumah itu. Saudara, apakah saya dan saudara meludahi, menghancurkan keluarga, jasmani dan rohani di mana kita hidup, bertumbuh, dan dipulihkan? Dan hasilnya apa? Saya dan saudara menjadi problem solver. Orang-orang yang selalu memberi jalan keluar. Bukan orang yang mencari masalah di tempat justru di mana saya dan saudara ditumbuhkan, dilindungi, diberkati. Amin. Seringkali karena kebiasaan, oh ya orang dekat, kita justru tidak berbuat baik, kita lupa berbuat baik yang utama kepada orang-orang yang berkorban, orang-orang yang melindungi, orang-orang yang menjadi keluarga inti. Oleh sebab itu saudara, orang-orang yang loyal dengan keluarga intinya, maka nantinya di komunitas gereja lokal, di karir pekerjaan, akan menjadi orang yang punya pola hubungan yang sehat. Amin saudara. Saya berdoa kalau ada di antara saudara yang saat ini bersama-sama beribadah, keluargaku hancur, keluargaku disfungsi, saya produk dari seperti itu. Dan kasih karunia Tuhan menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, menolong engkau untuk keluar dari keadaan itu. Saya percaya Roh Kudus yang ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Nah, mari kita buka di 2 Samuel 14. Saya sarankan untuk saudara di rumah, saudara membaca di 2 Samuel 13, 14, 15, 16. Itu baca dengan lengkap. Kisah ini adalah kisah latar belakangnya yaitu Daud dan Absalom. Absalom adalah salah satu anak dari Daud. Kita tahu Daud punya istri beberapa, saudara. Nanti minggu depan kita akan menekankan, kita akan belajar bersama-sama minta hikmat Roh Kudus tentang Absalom. Nah, latar belakangnya Absalom adalah anak yang seperti apa? Mari kita baca beberapa ayat ini. 2 Samuel 14 ayat 25. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya. Ya, dipakai kata kecantikan. Seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. 2 Samuel 15 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama yang bagian Israel. 2, 3. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Jadi Absalom itu adalah anak kesayangannya Daud. Alkitab tulis kecantikan, ya, kegagahan maksudnya seperti itu. Beauty diterjemahkan langsung menjadi kecantikan. Dia tidak ada cacat, dia gagah tampan, berwibawa, secara penampilan fisik dia luar biasa. Tapi apa yang terjadi saudara? Kemudian Absalom memakai pesonanya sebagai anak untuk mengerjakan hal jahat kepada Daud saudara. Dia
memakai dirinya menjadi orang yang di tengah, seolah-olah baik penampilannya, halus, sangat manis, tetapi dia sedang mencuri hati orang Israel dan mendiskreditkan. Dia menjelekkan atau dia membuat satu image yang buruk tentang Raja Daud yang adalah ayahnya sendiri. Sehingga Absalom dikatakan tadi dia mencuri hati orang Israel. Di bagian seri pertama ini, mari kita belajar tentang Daud. Sikap yang penting untuk diperhatikan. Kenapa sampai terjadi kekacauan dan terciptalah seorang yang bernama Absalom dengan sifat yang seperti itu. Yang pertama, saudara, Daud itu pasif dan kurang berperan aktif. Hari ini kita juga sedang memperingati Hari Bapak Internasional, Father's Day Internasional. Saya berdoa dengan kasih saya untuk para pria, mari sama-sama minta untuk Roh Kudus jamah lewat kebenaran firman yang kita pelajari. Daud yang pertama, pasif dan kurang berperan aktif. 2 Samuel 13 ayat 25, mari kita baca. Lalu Absalom mendesak. Tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya, kepada Absalom. Jadi singkat cerita, Absalom punya saudara Amnon dan adiknya Tamar. Kemudian Amnon melakukan pelecehan yang tidak kudus, ya, pelecehan memperkosa adiknya, sehingga Absalom marah sekali kepada si Amnon. Sebenarnya Absalom meminta peran dari Daud untuk menyelesaikan atau katakanlah meredakan atau memperbaiki, memulihkan ini. Tetapi dari ayat yang kita baca, Daud marah. Daud tidak mau pergi. Dia katakan janganlah, istilah kata kalau sudah baca ya, udah jangan bikin susah, semua orang harus diberitahu kita ada pertemuan atau kita ada usaha untuk bersama-sama. Tapi dia memberi restu, tapi saya setuju. Dia adalah orang yang pasif, kurang berperan aktif. Daud pasif dan mengambil posisi aman. Kenapa? Karena rasa cintanya. Sehingga dia tidak terbuka untuk melihat hal-hal yang harus ditangani. Dan ini saudara, tidak mau repot. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara, generasi muda, engkau anak-anak muda, jangan suka gak mau repot. Kenapa? Jika saya dan saudara, jika kita sepelekan hal utama, maka suatu saat yang sepele akan jadi masalah utama. Para pria, anak muda, para ibu, para wanita, jemaat yang saya kasihi, tinggalkan sikap pasif dan kurang berperan aktif. Karena kenapa? Waktu kita menyepelekan hal-hal utama yang kita harus perbaiki, yang kita harus take action di situ, maka suatu saat apa yang sepele akan jadi masalah besar, masalah utama yang saya dan saudara harus selesaikan. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara. Yang kedua, kita belajar dari sikap Daud terhadap kejadian Absalom. Daud tidak peka melihat sebuah kebutuhan utama. Kalau yang tadi pasif, sudah pasif gak berperan aktif. Yang kedua, gak peka melihat kebutuhan utama. Ibu-ibu yang sudah mengenal, bahkan masih bayi, dia tahu kalau anaknya geraknya begini, oh perutnya sakit. Oh kalau anaknya begini dia lapar, oh anaknya ini mau menyusu. Nah saudara, sama dalam kehidupan ini, waktu saya dan saudara tidak peka melihat sebuah kebutuhan utama, itu menjadi masalah yang sangat besar. 2 Samuel 13 ayat 21, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Ayat 23, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun yang baik. Tetapi, mari kita baca sama-sama 2, 3, Absalom membenci Amnon. Peristiwa di melatar belakangnya yang saya katakan seperti itu. Daud cuma marah, tapi dia tidak berusaha untuk melihat ini sebuah kebutuhan utama yang harus diselesaikan. Persoalan utamanya adalah Absalom punya hati yang gelap dengan membenci Amnon. Ada alasannya. Ya, Daud hanya marah tetapi tidak bertindak apapun. Saya katakan di teks di depan saudara, mari lihat bersama-sama. Terlambat peka melihat sebuah kebutuhan utama adalah tanda ketidakpedulian. Saya ulang, terlambat untuk peka melihat sebuah kebutuhan utama adalah tanda ketidakpedulian. Orang yang mengatakan, oh saya tidak tahu, oh saya nggak ngerti, oh saya nggak nangkap. Lebih-lebih engkau punya Roh Kudus, engkau sedang menunjukkan bahwa engkau dan saya sedang tidak peduli. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Kekacauan, musibah, kematian terjadi di generasi anak-anak dari Daud.
Saudara, saya berdoa supaya kita peka melihat sebuah kebutuhan utama di keluarga jasmani kita, di keluarga rohani kita, di keluarga profesi atau panggilan pekerjaan kita. Jangan jadi seperti Daud, saudara. Karena waktu kita peka dan kita tidak bertindak pasif, itu juga bermasalah. Tetapi waktu kita terlambat peka melihat sebuah kebutuhan utama, maka itu menunjukkan bahwa saya dan saudara sedang tidak peduli. Saudara belajar firman Tuhan sampai di titik ini, amin saudara. Yang ketiga, saudara, gagal menjadi jembatan di masa krisis. Saya kasih tanda kurung di situ, salib. Mari kita baca 2 Samuel 14 ayat 1 sedikit dan ayat kedua. Ketika Yoab, jadi Yoab melihat kondisi si Absalom waktu itu sudah punya jarak dan jauh dan bermasalah hubungannya. Yoab melihat itu, di ayat kedua, maka Yoab menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata, bla 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 seterusnya. Nah, peran Daud yang 2 poin di atas tadi itu kemudian diambil oleh perempuan Tekoa. Terjemahan BIMK mengatakan perempuan itu cerdik. Terjemahan baru dikatakan bijaksana. Terjemahan yang lain mengatakan bahwa perempuan ini sangat bijaksana dan detil melihat setiap permasalahan. Saudara, saya dan saudara, pemimpin bukan hanya pria. Di banyak keluarga mungkin, di banyak keadaan hari-hari ini mungkin. Engkau menjadi seorang wanita atau bahkan kau seorang anak muda. Oh, ini firman bukan untuk saya. Oh, ini gak cocok. Enggak. Kita semua dipanggil menjadi pemimpin. Nah, tahukah saudara, pemimpin justru teruji saat krisis terjadi. Krisis yang akan menunjukkan kualitas seseorang. Apa yang dibutuhkan dalam krisis, saudara? Hikmat, keberanian, bukan mediocre, people pleaser di tengah-tengah, bukan. Dan kasih. 3 hal ini, hikmat, keberanian, dan kasih. Itu gabungan yang harus dikerjakan di masa krisis. Waktu sebuah keadaan menguji kepemimpinan, saudara. Kalau engkau ada di bagian di sebuah keluarga, mungkin kau cuma seorang anak. Tapi kalau engkau mengambil posisi seperti perempuan Tekoa itu, hikmat, keberanian, kasih yang kita harus kerjakan. Kenapa saya memakai tanda kurung salib? Catat di catatan saudara. Saya dan saudara dipanggil menjadi jembatan. Katakan sama-sama jembatan. Di mana saja saya dan saudara gagal menjadi jembatan, hubungan, relationship, masalah krisis, maka kita gagal memikul salib kita dimanapun Tuhan utus saya dan saudara. Memikul salib tidak mudah, menjadi jembatan tidak mudah. Tetapi jika engkau menolak itu, kehancuran, angin dikatakan oleh Alkitab tadi. Nah, perempuan Tekoa ini kemudian dengan hikmatnya menjelaskan kepada Daud. Supaya pulih hubungan antara Daud dengan si Absalom. Tapi kalau saudara baca, tetap proses itu tidak mudah. Ya. Tetapi saya dan saudara dipanggil, catat ini, menjadi jembatan. Katakan sama-sama jembatan, 2, 3. Jembatan. Salib itu ada vertikal kita dengan Tuhan, tapi juga ada yang horizontal. Kita butuh hikmat. Kadang kita butuh keberanian untuk sebuah krisis yang sedang terjadi. Dan kasihlah yang menutupi semua kesalahan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak pemarah, dia tidak mencari keuntungan. Dan saudara bisa praktekkan yang di 1 Korintus 13. Waktu kita mediocre, apa itu mediocre? Ya sudah di tengah seperti Daud. Oh sudah gak usah ditangani. Oh semua supaya baik-baik. Oh supaya saya safe, saya selamat. Gak ada saudara yang selamat. Dan bahkan kehancuran terjadi. Saya berdoa, saya dan saudara tidak gagal menjadi jembatan di masa-masa krisis. Nah saudara, kita sedikit keluar dari bahan firman Tuhan, saudara, ada tips yang saya atau katakan hal-hal yang penting yang kita perlu belajar. Secara psikologi, saudara, Carl Jung itu seorang psikolog, itu mengajarkan tentang inner child. Jadi beda childish, kekanak-kanakan, beda inner child. Inner child adalah anak-anak yang masih hidup di seseorang yang dewasa. Jadi pola hubungan seseorang itu karena ada jiwa anak-anaknya yang masih terus belum selesai di dalam diri seseorang. Nah, pembentukan dari saya katakan,
tokoh-tokoh penting, orang-orang penting, pembentukan kita selama masa kita janin, kanak-kanak sampai kita dewasa, itu yang menciptakan pribadi bermacam-macam. Ya, tipe orang dewasa yang masih terluka inner child-nya. Bedakan dengan orang childish, kekanak-kanakan, itu bukan itu. Tapi orang-orang yang sebenarnya dia terluka dengan masa atau proses pembentukannya. Yaitu inner child disebut oleh Carl Jung. Yang pertama, cirinya apa? Orang-orang yang the caretaker. Kita masuk mesin Ronson ya saudara, saya pun juga belajar dari sini. Orang tipe caretaker adalah terbentuk menjadi caretaker, pemelihara semua orang. Selalu mendahulukan kebutuhan orang lain. Cenderung diri sendiri diabaikan. Sepertinya pahlawan, tapi itu tidak sehat. Yang kedua, tipe overachiever. Tumbuh mengalami prestasi yang baik, tapi juga dia melihat, oh kalau nanti saya berprestasi, saya baik, maka saya disayang, saya diakui. Tumbuh dari lingkungan yang sering dibandingkan dan melihat perlakuan buruk bagi yang kurang. Wah, ini di sini orang-orang yang ambisius, orang-orang yang perfeksionis, berprestasi, tapi jiwanya sedang terluka. Yang ketiga, the underachiever, ini kebalikan, the overachiever saudara. Merasa lebih baik, gak kelihatan. Minder, biasa-biasa aja, aduh saya gak bisa ini, gak bisa itu. Tapi salah satu cirinya adalah sangat sensitif terhadap kritik atau masukan. Sangat sensitif terhadap penolakan, ditinggalkan. Sehingga dia tumbuh untuk begini, ya udah biasa-biasa aja, gak perlu ada harapan ekspektasi. Kelihatannya rendah hati, kelihatannya tenang, tapi sebenarnya dia terluka. Yang keempat adalah tipe rescuer. Terbentuk karena merasa dihargai kalau menolong dan memberi solusi. Jadi penyelamat tapi ekstrim saudara. Jadi dia merasa dalam pertumbuhan itu kalau dia menyelamatkan sesuatu, dia menolong, dia memberi solusi, maka dia dianggap seperti itu. Atau dia melihat tokoh yang orang ini selalu dihargai, orang ini selalu dipuji, orang ini selalu mendapat tempat yang terhormat atau tempat yang baik. Waktu dia menolong, memberi solusi, tapi dengan cara yang ekstrim. Seperti itu saudara. Tipe orang dewasa yang terluka, inner child-nya, yaitu yang kelima cirinya adalah the life of the party. Orang-orang yang terbentuk sering gak boleh kelihatan sedih, gak boleh kelihatan marah, kecewa. Harus proper, harus benar. Jangan orang lain lihat kelemahanmu, emosimu. Dan tumbuh lebih dihargai kalau bisa seru dan bahagia. Maka ada topeng yang namanya people pleaser. Dia senang untuk menyenangkan orang lain. Sehingga dia tidak punya prinsip dan bahkan ini akan bisa menjadikan masalah saudara. Dia cenderung untuk menyenangkan semua orang. Bahkan cenderung menyimpan emosinya. Supaya kelihatan baik. Supaya itu bagus dalam kedewasaan. Tetapi nanti kita akan lihat saudara akibatnya ya. Yang keenam, the yes person. Selalu merasa harus selfless. Waduh diriku gak penting. Diri sendiri diabaikan. Mengalami jika orang selalu bilang iya, akan dihargai dan dimuliakan. Pokoknya iya, gak usah nolak. Dan yang ketujuh, masih banyak lagi tapi 7 aja ya saudara. The hero worshipper. Terbentuk tidak boleh memilih, gak ada pilihan, terlalu dikontrol. Tidak didengar, kalau dia punya pendapat gak didengerin. Udahlah si ini yang aja yang didengerin gitu ya. Atau saudara dibesarkan oleh seorang superhero, entah papa, entah mama atau orang-orang berwenang, saudara kakaknya, tantenya itu yang superhero. Serba bisa, semua dihandle. Akibatnya orang-orang seperti ini saudara baik kepada yang jauh, tapi selalu membutuhkan perhatian dan pengakuan dari sosok yang lebih dari dirinya. Atau sosok yang punya pengaruh. Jadi orang-orang yang punya pengaruh itu dia kalau nggak diperhatikan, dia nggak itu akan sangat berpengaruh. Aduh kok saya nggak diperhatikan, saya kok nggak diutamakan. Karena dia mengalami itu. Ya, the hero worshipper. Saudara, akibat dari tiap kondisi 7 poin itu di atas, yang pertama, bisa cenderung lelah dalam keadaannya. Dia larinya ke dalam. Capek, nggak punya sukacita atau banyak persoalan pribadi. Tapi yang kedua, kalau itu tidak sembuhkan, itu bisa keluarnya dalam menuntut sekelilingnya dengan cara yang tidak sehat. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Di bagian mana di 7 poin itu saudara dan saya perlu dipulihkan. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Kalau begitu Daud itu nggak dikenan oleh Tuhan. Daud gagal. Saudara, saya mau tutup dalam closing khotbah saya seperti ini.
Sekalipun ayah dan ibuku mengabaikan aku, Tuhan yang menyambut aku, mengangkat jadi anaknya, itu menyambut adopsi. Although my father and my mother have abandoned me, yet the Lord will take me up, adopt me as his child. Terjemahan dari Amplified. Saya dan saudara, waktu kita detik terima Yesus, kalau engkau hari ini belum yakin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil keputusan untuk menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Detik itu engkau diangkat, saya diangkat, diadopsi jadi anak Tuhan. Dan apa saja yang kita alami di masa lalu kita, penolakan, pengkhianatan, inner child yang terluka, waktu saya dan saudara diangkat menjadi anaknya, Daud katakan, itu yang mengisi lubang hidupnya, hati, jiwa, perasaannya. Dan itu yang menjadikan di Kisah Rasul 13 ayat 36 dikatakan begini, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saudara yang kekasih, saya gak ngerti apa yang saudara alami. Saya mengalami masa-masa yang sangat tidak mudah. Saudara mungkin dimanapun kau ada saat ini atau orang-orang bersama saudara beribadah. Mari izinkan Tuhan menyatakan dirinya bahwa saya dan saudara sudah diangkat, diadopsi. Gak ada alasan lagi untuk tidak mengetahui atau tidak menerima itu. Saya katakan, karena semua kita sudah diangkat, diadopsi jadi anak Tuhan sendiri. Maka kesembuhan dan pemulihan pribadi dari setiap kejadian di masa lampau. Mari baca yang di depan saudara, mulai dari kata sudah, 2, 3. Sudah terjadi dan dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Izinkan Tuhan menyembuhkan bagian yang terdalam dari masa janin kita sampai dewasa. Daud dikenal melakukan kehendak Tuhan di generasinya dengan penuh cacat dan retakan hidupnya. Dan saya percaya apa yang Tuhan kerjakan di Daud, Tuhan akan kerjakan pada saya dan saudara. Terima keadaan yang tidak fair, terima keadaan yang sulit itu. Kemudian bertumbuhlah, sembuhlah, pulihlah. Dan berpengaruh, menjadi berkat, membawa banyak jiwa sembuh. Saya mau katakan saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, no more excuse. Jangan alasan-alasan semua, kita bungkus itu semua. Serahkan seperti Daud katakan, sekalipun ayah ibuku mengabaikan, di-abandon. Ada banyak orang yang diabaikan padahal semua kebutuhan materi dan fisik terpenuhi mungkin. Tapi ada inner childmu yang sedang teriak sampai hari ini, sekalipun kau mungkin sudah umurmu dewasa bahkan lanjut. Izinkan kuasa yang mengubah Daud, mengubah saya dan saudara. Masih ingat sudah saya katakan, salib yaitu jembatan. Apa saja yang dirusakkan Yesus jadi salib, jadi jembatan, dia disalib, dia terluka untuk saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa, beri dirimu dan diriku pulih dan dibebaskan. Bapa di surga, hambamu sudah selesai berbicara. Karya Roh Kudus-Mu yang akan terus mengerjakan hal-hal ajaib dan baik dalam hidup hamba-Mu dan juga setiap kekasih Tuhan yang bersama-sama beribadah. Hamba-Mu mengangkat tangan supaya proses kesembuhan terjadi di setiap keluarga, di setiap pernikahan, di setiap hubungan orang tua dengan anak, menantu dan Tuhan mertua, ipar, semua keluarga besar, bahkan terutama di keluarga rohani kami, gereja lokal di mana kami disembuhkan, dipulihkan dan bertumbuh. Kami tidak mau menghancurkan rumah di mana kami berteduh. Kami tidak mau meludahi, merusakkan air di tempat kami minum, Tuhan. Justru di keluarga orang-orang terdekat, kami adalah kumpulan orang berdosa yang akan terus dipulihkan dan memulihkan. Tolong setiap kami buang semua luka, kemarahan, sakit hati, perasaan apapun yang jelek, negatif, gantikan dengan kehadiran Tuhan. Kami mengangkat tangan berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Indonesia Raya. Berdoa untuk gereja lokal di mana kami digembalakan. Secara khusus untuk GBI Arauna. Supaya kami punya tempat yang settle, tempat yang tepat, Tuhan. Kami enggak pindah-pindah lagi untuk beribadah dan melayani Engkau. Berdoa mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh pelayan Tuhan. Engkau sembuhkan, pulihkan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih dari itu Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan setiap kami saat ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dengan kasih karunia, penyertaan dari Allah Bapa, penghiburan dari Roh Kudus, dan persekutuan dengan Yesus Kristus. Turun menguasai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali.
Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Love God, love people. Jadi berkat dimanapun saya dan saudara diutus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hamba yang berkenan selalu jadikan ku hamba yang berkenan selalu.